warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen perusahaan BUMN. Adapun perusahaan yang kami pilih yaitu PT Bank Rakyat Indonesia. Langsung saja kita ke penjelasan sistem pengendalian manajemen perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Catur Suciati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah PT Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Raden Arya Wiriatmadja sebagai lembaga pengelola dana kas masjid untuk disalurkan kembali ke masyarakat. Lembaga ini terus berkembang menjadi cikal bakal bank perkreditan rakyat pertama di Indonesia. Selama perjalanannya, Bank Rakyat Indonesia mengalami beberapa kali pergantian nama, seperti Volksbank pada tahun 1897, FVB pada tahun 1934, dan Xiamen Ginko pada saat pendudukan Jepang. Pasca kemerdekaan, pemerintah mendirikan Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 22 Februari 1946. Namun, Bank Rakyat Indonesia sempat berubah menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan pada tahun 1960 sebelum akhirnya melalui Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 1968 Bank Rakyat Indonesia dikukuhkan kembali sebagai Bank Umum Nasional. Seiring waktu, BRI terus memperkuat posisinya sebagai Bank Nasional. Pada 1992, BRI menjadi perseroan terbatas dan mencatatkan saham pada Bursa Efek Jakarta pada 2003 dengan kode BPRI. Berbagai langkah strategis dilakukan seperti akuisisi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah dan Bank Agroniaga Tbk. Inovasi juga dikembangkan termasuk layanan self-service banking, perluasan ATM dan edisi, serta peluncuran Brisat pada 2016 menjadikan Bank BRI bank pertama di dunia yang mengoperasikan satelitnya sendiri. Ekspansi internasional pun dilakukan ke Singapura, New York, dan Hong Kong. Transformasi ini menekankan komitmen BRI dalam melayani masyarakat termasuk pelosok negeri. Visi dan misi PT Bank Rakyat Indonesia. Visi PT Bank Rakyat Indonesia adalah menjadi bank komersial terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabah. Misinya yang pertama adalah melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat dan good corporate governance. Yang ketiga, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Perkenalkan, nama saya Kesya Binaya Parahita. Tujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan bank yang sehat dan salah satu dari 5 bank terbesar dalam aset dan keuntungan. Selanjutnya, kedua, menjadikan bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, menjadikan bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agrobisnis. Yang keempat, menjadikan salah satu bank go public terbaik. Yang kelima, menjadikan bank yang melaksanakan good corporate governance secara konsisten. Tata nilai perusahaan, di mana BRI memiliki pedoman budaya yang memiliki pengaruh penting dalam mencapai visi perseroan. Yaitu yang pertama ada akhlak. Akhlak adalah akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam budaya kerja di lingkungan BRI, baik dalam skala internal maupun eksternal. Yang kedua ada brilliant belief. Brilliant belief menekankan bahwa insan brilian harus menjaga integritas dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya dengan saling menghargai dan mempercayai untuk menghasilkan layanan BRI Group yang inovatif. Selanjutnya ada Brilliant Wise. Brilliant Wise mendukung pencapaian kinerja terbaik atau performance driven behavior yang dapat disesuaikan
disesuaikan berdasarkan jenis industri dan strategi perusahaan. Di dalam struktur organisasi, Bank BRI mencerminkan kompleksitas dan skala operasional BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Struktur ini dirancang untuk memastikan efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi, dan pelayanan terbaik kepada nasabah. Adapun struktur dari organisasi BRI ini terdiri dari Nama saya Sabrina Keisani, saya akan menjelaskan tentang penganggaran dan keuangan. PT BRI menyusun anggaran tahunan secara top-down dan bottom-up berdasarkan rencana strategis dan proyeksi ekonomi, mencangkup pendapatan, biaya operasional, teknologi, dan ekspansi jaringan. Realisasi anggaran dipantau berkala melalui laporan manajemen dan setiap penyimpangan dianalisis untuk tindak korektif. BRI menerbitkan laporan keuangan tahunan yang diaudit mencangkup laporan laba rugi, neraca keuangan, resiko keuangan, ROA, ROE, NPL, dan arus kas. Nama saya Risma Afifah. Perencanaan strategis dan operasional. PT Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia menetapkan strategi korporat 5-10 tahun atau yang disebut dengan rencana strategis atau Renstra yang kemudian diturunkan ke rencana 3-5 tahun yang disebut dengan rencana bisnis atau corporate plan dan rencana tahunan atau yang disebut dengan rencana operasional atau work plan and budget. Renstra BRI 2020 sampai dengan 2025 menegaskan visi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion dengan 3 pilar utama, yaitu pertama Go Smaller, yang kedua ada Go Bigger, dan yang ketiga ada Go Faster. Selanjutnya ada analisis lingkungan dan SWOT. Yang pertama ada kekuatan, jaringan mikro terbesar 8.000 plus unit, basis dana murah, CASA lebih besar 65%. Yang kedua ada kelemahan, tingginya NPL segmen mikro pasca pandemi, ketergantungan kredit retail. Yang ketiga ada peluang, pro digitalisasi inklusi keuangan, QRIS, Open API, green financing, and ESG demand. Yang terakhir ada ancaman, disrupsi vintage dan bank digital baru, volatilitas suku bunga, dan likuiditas global. Tujuan dan sasaran strategis BRI tahun 2025. PT Bank Rakyat Indonesia menetapkan tujuan dan sasaran strategis untuk tahun 2025 guna memperkuat kinerja dan keberlanjutan perusahaan dalam 4 perspektif utama, yaitu yang pertama, ada finansial atau keuangan, menetapkan ROE, return on equity, lebih besar dari 18%, cost to income ratio, kurang dari 45%, dan porsi kredit mikro lebih besar dari 45%. Perspektif yang kedua ada customer atau pelanggan, menetapkan Net Promoter Score atau NPS lebih besar dari 75% dan 40 juta user aktif BRIMO. Fokus pada kepuasan dan loyalitas nasabah serta peningkatan digitalisasi layanan melalui platform BRIMO. Perspektif yang ketiga ada internal proses, yaitu menetapkan 80% proses kredit mikro end-to-end digital, mengintegrasikan teknologi seperti Brispot dan AI untuk mempercepat dan mempermudah proses kredit mikro secara digital. Yang keempat ada learning and growth, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menetapkan 100% karyawan terverifikasi literasi data atau data literasi. Implementasi Cloud Native Core Banking di tahun 2016. Saya Zahra Aulia, di sini akan menjelaskan mengenai rencana operasional dan tata kelola BRI. Pemetaan program kunci 2024, BRI menetapkan sejumlah program kunci untuk tahun 2024 mencangkup integrasi segmen ultramikro, percepatan kredit digital, pembiayaan hijau, dan efisiensi operasional. Selanjutnya, tata kelola dan ESG. Dalam tata kelola, BRI membentuk berbagai komite pengawasan serta sistem whistleblowing. Di sisi ESG, BRI mengadopsi 5 prinsip GCG, masuk top 3 ASEAN CG Scorecard 2023, dan menerbitkan Green Bond senilai 5 triliun rupiah dengan target net zero emission ditetapkan pada 2050. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Bank BRI menggunakan sistem pengukuran kinerja berbasis stakeholder melalui model Performance Prism. Pengukuran ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu identifikasi stakeholder, strategi dan proses,
serta indikator kinerja utama yaitu KPI. Dengan total terdapat 42 KPI yang mencakup stakeholder pemegang saham, karyawan, nasabah, serta pemerintah dan masyarakat. Selain itu, BRI juga melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja melalui Komite Pengawasan Manajemen Risiko dengan pedoman kerja yang jelas. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kinerja. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Pengawasan Manajemen Risiko BRI memiliki pedoman kerja yang mengatur tugas, wewenang, kewajiban, dan pelaksanaan tugas. Disahkan Dewan Komisaris pada 12 Mei 2015, tanpa perubahan hingga 2017. Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk mendukung pengawasan manajemen risiko dengan ketua dan anggota ditetapkan melalui SK Direksi Nomor 695 DIR HCB 11 2021 tanggal 15 November 2021. Saya Melinda Putri Rahmasari. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan kondisi dan teori. Yang pertama, aspek teori perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan cara pencapaiannya. Di kondisi PT BRI ini memiliki visi, tujuan yang jelas, didukung strategi jangka panjang. Yang kedua, aspek teori struktur organisasi, yaitu harus jelas, terstruktur, membagi peran, efisien, dan terkoordinasi. Kondisi di PT BRI ini terstruktur dengan jelas, membagi peran, efisien, dan terkoordinasi. Yang ketiga, aspek teori akuntansi pertanggungjawaban, yaitu dapat mengelola biaya dan pendapatan pusat terorganisasi. Kondisi PT BRI ini menyusun laporan keuangan, kinerja terintegrasi, dan juga diaudit. Perbandingan kondisi dan teori yang selanjutnya yaitu aspek teori pengendalian, di mana menjamin dan mengarahkan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan ketentuan. Adapun kondisi pada PT Bank Rakyat Indonesia yaitu menerapkan pengendalian anggaran, evaluasi, GCG, dan pelaporan. Yang terakhir ada aspek teori penilaian kinerja, yaitu mengukur efektivitas karyawan untuk memotivasi tujuan. Dan kondisi pada PT Bank Rakyat Indonesia yaitu penilaian kinerja BRI berbasis KPI, balance scorecard, dan hasil penilaian yang memengaruhi reward dan pengembangan SDM. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu PT Bank Rakyat Indonesia telah menerapkan sistem pengendalian manajemen yang terintegrasi dengan visi misi yang jelas, perencanaan strategis, dan pengukuran kinerja dengan berbasis indikator. Dengan penerapan prinsip GCG, komitmen terhadap ESG, serta transformasi digital, dan penguatan layanan UMKM, memperkuat daya saing, efisiensi, dan keberlanjutan usaha. Namun, perlu adanya peningkatan dalam keamanan digital dan pengawasan internal untuk menjaga kepercayaan nasabah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.